Shalom saudara, beberapa jam ke depan kita akan menutup tahun yang lama dan kita akan masuk tahun yang baru. Suasana pasti juga kita lihat ada suasana yang meriah, ada yang pesta, ada yang ibadah. Namun tetap saudara kita melihat yaitu ada masalah tentang COVID sehingga tidak sebebas semeriah yang lalu. Apa yang harus kita perbuat dan renungkan? Jikalau kita tidak bisa semeriah dan semegah yang dulu, adalah hati kita yang harus diperlengkapi. Bukan sebuah acara pesta yang besar, bukan acara yang mewah, yang ramai. Namun kita sekarang adalah merayakan bersama Tuhan di dalam hati kita. Karena Dia telah mengutus Roh Kudus dalam hidup kita. Biarlah kita akan masuk pada tahun yang baru bersama dengan tuntunan Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Bukan hanya itu juga, tetapi memberikan damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Kalau kita dituntun, saudara, itu sudah jaminan. Diberikan damai sejahtera, berarti saudara banyak orang punya uang, belum tentu damai. Berhasil, belum tentu damai. Sudah dapat damai, dapat sukacita, saudara. Nah, itulah kita akan masuk di dalam tahun baru. Siap-siaplah, jangan terlambat, jangan menunda. Karena ini perkara yang penting. Karena ini saudara, kalau kita bicara pencipta langit dan bumi sedang mau berkarya dalam hidup kita untuk saudara kita menjalani tahun yang baru. Saudara, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami boleh membuka hati kami dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah mungkin kami hingar-bingarnya dunia, persiapan penutup tahun, ataupun acara-acara yang lain, mungkin pesta dan sebagainya. Tuhan, biarlah kami mau menundukkan diri kami, menenggelamkan pikiran dan perasaan kami kepada Tuhan. Supaya Tuhan Kau memberikan kepada kami kekuatan hikmat. Supaya kami menyadari ada Roh Kudus dalam hidup kami. Supaya setiap kami Tuhan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau dengar-dengaran dan mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Supaya kami tidak lagi hidup di dalam daging. Hidup di dalam hawa nafsu, ego dan pertengkaran. Tetapi kami juga mendapatkan damai sejahtera. Supaya kami boleh berdamai satu dengan yang lainnya. Kami saling memaafkan Tuhan, dan kami mulai berjalan bersatu, bergandengan tangan untuk membangun bahtera kehidupan atau bahtera, yaitu gereja Tuhan, rumah Tuhan dalam kehidupan kami berjemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk mereka yang di dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, bahkan yang sakit. Tuhan, Engkau menyembuhkan dan memulihkannya. Memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca, yaitu hari ini bacaan kita terdapat dalam kitab Roma 14. Kita lihat ayat yang ke-17 terlebih dahulu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ingat, ini tutup tahun, boleh makan, boleh minum sepuasnya, tetapi itu bukan kerajaan surga. Tetapi itu adalah saudara kita berbagi bersama-sama. Tetapi apa? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus luar biasa. Jadi apa yang kita perbuat hari ini, mau pesta saudara, mau lakukan, memang firman Tuhan berkata di zaman akhir banyak orang pesta pora. Mungkin kita tetap melakukan pesta-pesta, namun saudara ingat bahwa apa yang kita lakukan, pesta, makan, sekenyang, semewah, seenak mungkin, atau di tempat yang paling indah, itu bukan kerajaan Allah. Itu adalah berbagi, atau kita mau saudara membawa saudara kita, teman kita, keluarga kita, mungkin untuk menikmati hidangan sambil mengucap syukur kepada Allah. Ataupun kita berbagi kepada banyak orang. Namun yang pasti harus disertai dengan kebenaran. Saudara, bukan satu kebiasaan makan, tetapi satu kebenaran bahwa hidup ini saudara bukan untuk makan. Jadi saya hidup bukan untuk cari makan terus setiap hari. Saya hidup untuk mencari Tuhan. Tetapi makanan itu membuat saya bisa bertahan hidup,
sehingga hidup saya untuk Tuhan, saudara. Jangan terbalik. Banyak orang terbalik, oh hidup untuk makan. Wah, itu terbalik, saudara. Bahwa setiap hari cuma mikir makan. Tetapi saudara, memang makanan dibutuhkan karena firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup oleh roti saja, berarti boleh. Tetapi juga oleh firman. Itulah kebenaran firman Tuhan. Bahkan dikatakan oleh juga damai sejahtera. Mari berdamai. Dan kita mendapatkan sukacita dari mana? Bukan dari dunia, bukan makanan kita ditraktir, bukan pesta. Tetap tahun habis makan, kita juga sedih, pulang tidur, nggak tahu apa yang diperbuat. Mungkin waktu makan kita tertawa, kita minum tertawa. Tetapi setelah kita pulang besok apa? Yang penting hari ini bukan, saudara, bukan makan yang kita nikmati, tetapi apa yang akan kita kerjakan besok. Tentunya Tuhan yang tahu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita lihat dulu ayat yang ke-18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, yaitu bukan soal makan minum, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi bukan pertuhankan perut, kata Paulus, saudara. Bukan pertuhankan perut, bukan melayani. Karena cuma setiap hari ingin makan, minum, makan, minum, makan, minum. Saya dulu di dalam satu pelayanan, ya persekutuan pengusaha, saudara. Ya ada berapa chapter kita bangun. Nah, setiap kali kalau kita mau membagikan firman, kita makan, minum, makan, minum. Bayarnya mahal, saudara. Yang bertobat juga ada. Tapi juga tentunya, saudara, semua itu ya sesuai dengan kerelaan kita. Sesuai dengan visi masing-masing. Namun yang pasti banyak orang datang cuma hanya makan. Minimal mau dengar firman sedikit, saudara, lumayan. Tetapi apakah itu benar? Minimal ada firman. Tapi sebenarnya kita harus tahu bahwa makan minum itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Itu menjadi salah satu alat saja, saudara. Supaya kita bisa bertahan hidup, supaya kita bisa sharing atau memanggil teman datang. Tapi itu bukan bicara kebenaran. Kebenaran adalah firman Allah. Sehingga kita harus punya damai. Seandainya hari ini, saudara, kalau kita mengadakan pesta makan minum, apakah kita besok punya damai? Apakah besok kita punya sukacita? Bukan dari makanan yang membuat damai, dari Roh Kudus. Oleh karena itu hari ini, biar setiap kita yang mau merayakan tutup tahun, jangan lupa sesenang-senang semeriahnya kita, sesusah-susahnya kita. Mungkin ada yang tidak makan juga. Ada Roh Kudus menyertai kita. Yang sendiri, jangan merasa sendiri. Ada Roh Kudus baca firman Allah. Jangan merasa sendiri. Tetapi ada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, memberkati kami dengan firman-Mu, mengingatkan, menyadarkan kami semuanya, supaya kami berkenan kepada Tuhan, yaitu di dalam pelayanan kami, haruslah di dalam kebenaran, haruslah di dalam damai sejahtera dan sukacita. Engkau memberkati setiap yang mendengar firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, dijauhkan dari segala bencana, malapetaka, sakit, penyakit. Bahkan di tahun-tahun yang baru, hari-hari yang baru, Tuhan Engkau membuka jalan, membuka pintu-pintu kasih kemurahan-Mu, dan pintu berkat, dan juga pintu mujizat, juga pintu-pintu berkat rohani tercurah dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk mereka dalam pergumulan yang sakit, Tuhan. Kiranya Engkau ampuni segala dosa salah mereka, dan dengarkan doa kami semuanya. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan masalah persoalan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan kau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar segala pintu-pintu dibukakan, jalan-jalan pun dibukakan, dan mendapatkan hikmat berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menutup tahun yang lama ini, dan selamat membuka tahun yang baru. Jangan lupa, bersama Tuhan, Roh Kudus, dan firman-Nya, kita akan, saudara, masuk di tahun yang baru penuh dengan kepastian, dan semua jalan terbuka.
Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.